Teman saya yang ada di Osaka kan kalau misalnya naik Shinkansen kan nggak terlalu jauh kan jaraknya. Itu sampai tahun lalu kalau nggak salah dia tuh sampai ngejar ke Kobe untuk sholat itu sana. Oh gitu. Mungkin karena salah karena satu masjid yang tertua, punya cerita dan punya tidak hanya tertua tapi juga punya cerita seperti salah satu Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh yang tahan ketika di samping-sampingnya hancur karena tsunami dan juga gempa. Masjid itu bertahan seperti Masjid Kobe bertahan dari serangan bom atom dan juga gempa besar tahun 1995. Kalau tadi di Italia kita sudah mengenal Calabria yang mungkin belum banyak kita dengar. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyapa salah satu warga negara Indonesia atau pelajar Indonesia yang saat ini berada di Jepang, yaitu Safira Tasanerves Ratu yang ada di Nakodai, Jepang. Ini juga salah satu daerah yang belum terlalu familiar lagi. Biasanya kalau Jepang itu ada Osaka, Kyoto, Sapporo, Hokkaido, Sapporo, Tokyo. Ini Kyoto. Ini Nakodai. Apakah ada hubungannya dengan nahkoda? Enggak. Oke, kita tanya langsung. Kita sudah tersambung dengan Safira Tasanerves Ratu. Saya panggilnya Safira ya. Selamat pagi, Safira. Selamat pagi Mbak Fani. Safira. Selamat pagi Mas Budi. Iya, pagi Safira. Saya penasaran ini tadi kalau kita berdua udah ngomongnya Nakodai ini di sebelah mananya Jepang ya? Apa yang istimewa sih dari Nakodai? Boleh diceritain nggak? Nakodai itu sebenarnya adalah nama Persatuan Pelajar Indonesia. Oke. Itu adalah sebuah singkatan universitas Tokyo University of Agriculture and Technology dan kita berada di Tokyo. Oke, berarti ada di ibu kota ya? Saya pikir Nakoda itu nama daerah, jadi ada Nakoda University itu rupanya itu singkatan dari Tokyo, bla 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 tadi gitu ya. Oke, menarik. Safira, ini puasa pertama kamu atau sudah berapa kali menjalankan ibadah puasa di Jepang? Ini pertama kali. Pertama, gimana? Boleh diceritain dong pengalaman dan sharingnya. Mungkin kalau untuk taste, karena Jepang masih ada di satu wilayah Asia, maksudnya sama dengan Indonesia, mungkin untuk taste nggak terlalu susah ya. Tapi nyari makanan juga oke lah, nasi masih bisa gampang lah. Iya, tapi mungkin gimana? Selama kamu menjalankan 2 minggu berpuasa di Tokyo, Jepang, apa yang kamu rasakan? Yang dirasakan adalah pertama perbedaan lamanya berpuasa sih, cuman itu nggak terlalu berpengaruh. Yang kerasa banget adalah suasana Ramadannya yang nggak dapet di sini karena ya emang Muslim bukan mayoritas di sini tapi minoritas. Itu aja sih biasanya kalau misalnya kita sahur bareng-bareng keluarga, buka juga bareng-bareng keluarga, tapi ya di sini ya sendiri, apa-apa sendiri. Itu aja sih perbedaannya, suasananya nggak dapet di sini. Kalau tantangannya apa? Kan tadi suasananya mungkin kurang kerasa dibanding tanah airnya, nggak ada takjil, nggak ada beduk misalnya ya. Selain itu tantangan paling besar yang kemudian dihadapi oleh masyarakat yang berpuasa di Jepang sendiri apa, Safira? Tantangannya itu tadi, pertama adalah waktunya yang lebih panjang daripada puasa. Ya, di sini puasanya sekitar hampir 17 jam. Dan kemudian ya karena di sini mereka tidak mengenal berpuasa, ya jadi kalau kita keluar dari kampus atau keluar dari asrama, ya kita masih banyak menemukan rumah makan yang buka dan orang makan di pinggir jalan ataupun di kantin-kantin kampus. Itu udah hal yang wajar karena mereka emang nggak ada mengenal Ramadan kan. Apalagi kalau di stasiun ya, mungkin kalau untuk pelajar kan sering mondar-mandir lewat stasiun, itu banyak banget jajanan street food yang ada di Tokyo. Nah, Safira, harus jalan kaki kemana-mana, Pak. Iya, benar. Iya, banget. Safira, kalau tadi kita lihat di Kobe kan ada masjid tertua. Nah, kalau untuk orang-orang Indonesia atau mungkin masyarakat Muslim begitu yang ada di Tokyo, kalau misalnya mau beribadah untuk menjalankan tarawih, kalau di Tokyo tuh kemana? Susah nggak sih? Karena setahu saya tidak sedikit juga, artinya banyak begitu warga lokal atau orang Jepang sendiri begitu yang menjadi mu'alaf gitu untuk berpindah Islam dan mereka punya komunitas sendiri begitu di Tokyo. Ya kalau misalnya untuk taraweh, pas banget sebelum kita mulai puasa di Tokyo itu baru diresmikan Masjid Indonesia Tokyo dan itu letaknya di Meguro. Dan itu biasanya itu emang rada jauh posisinya dari saya. Saya biasanya sholat tarawih di sana itu kalau setiap weekend saja karena sebelum sholat tarawih itu biasanya setiap hari Minggu itu kita ada takbir akbar
dan dilanjutkan dengan buka puasa bareng dan taraweh. Tapi itu hanya untuk weekend. Dan kalau masuk weekday-nya di daerah saya itu di daerah di sekitar Universitas Nokodai ini, jadi komunitas Islam setiap Ramadan itu menyewa sebuah perpustakaan di kota kita untuk beribadah salat taraweh begitu. Oke, ngabuburitnya kamu kemana aja? Ini Jepang banyak banget loh, Tokyo tuh banyak banget, bisa ke Shibuya. Wah curhat, idolanya Fanny soalnya, dia tahu setiap... banyak banget, kalau ngabuburitnya kemana tuh? Gang-gang di Tokyo kayaknya, Fan. Aduh, kalau ngabuburit tuh kalau weekday ya di laboratorium, kalau weekend baru deh jalan-jalan. Tipikal pelajar ya? Weekday ya di laboratorium aja, karena kebetulan saya harus ngelet dari pagi sampai sore. Oke. Iya ngabuburitnya dengan kegiatan di laboratorium. Oke, kalau gitu kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di Tokyo ya Safira. Mudah-mudahan betah, kuat dengan godaan-godaan meskipun harus jalan kaki kemana-mana, naik kereta bawah tanah, tapi harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa di negeri orang. Mudah-mudahan bisa segera balik ke Jakarta atau balik ke Indonesia supaya bisa ngerasain lagi nih takjil, beduk, suasana silaturahmi di sini. Oke? Thank you, Safira. Terima kasih. Kalau saya di sana godaannya bukan cuma street food dan makanan aja. Bau-bau bags. Itu dia. Dia sebut merah. Oke.